Baik, demikian live showcase kita di sesi ini dan berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti pleno atau diskusi panel dan saya akan langsung mengundang ke atas panggung dan bergabung bersama kami di atas. Yang pertama saya mengundang dengan hormat Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Ibu Insinyur Sunarini M.Com. Kita beri tepuk tangan Ibu Rini. Ibu silahkan bergabung di sisi sebelah kiri saya. Salam sehat Ibu, terima kasih sudah hadir. Kemudian berikutnya narasumber kita yang sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Muhsin Ibnu Juhan MA. Selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat LP Ma'arif NU. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum Bapak. Silahkan untuk menempati di sisi kiri Ibu Rini. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir. Silahkan duduk. Dan berikutnya juga sudah hadir narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Teuku Ramli Zakaria MA PhD selaku Wakil Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Pak Ramli, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Silahkan untuk naik ke atas panggung dan bisa di posisi sebelah kiri dari Pak Muksid. Ya. Boleh kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita di sesi pleno kita kali ini. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bersiap ya jika ada ingin yang bertanya, baik itu langsung maupun yang bergabung secara virtual melalui Zoom atau YouTube, silahkan diajukan pertanyaannya karena akan ada merchandise menarik. Baiklah Bapak Ibu, berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, ini pendidikan menjadi prioritas ya. Kita bisa lihat juga dari seluruh anggaran belanja negara kita 20% untuk pendidikan. Sesi kali ini sangat menarik dan penting karena mempertemukan pakar pendidikan. Para pakar ini tahu persis bagaimana perjuangan di lapangan mengelola lembaga pendidikan termasuk seluk-beluk dari permasalahannya. Dalam sesi kali ini kita akan membahas kebijakan dari sisi pemerintah juga. Sudah hadir Ibu Insinyur Sunarini M.Com mewakili maksud kami Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama. Beliau salah satu tugasnya adalah pendidikan dan pelatihan tentu saja untuk peningkatan SDM termasuk di madrasah, betul ya Ibu ya? Kemudian sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Muhsin Ibnu Juhan, gitu, Wakil Ketua Pengurus Pusat LP Ma'arif NU. Dan juga Pak Teuku Ramli Zakaria MA PhD, Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP Muhammadiyah. Masing-masing adalah tokoh yang menangani pengelolaan satuan pendidikan swasta terbesar di Indonesia. Saya terlebih dahulu ke Ibu Rini, izin Ibu, mic-nya sudah siap? Boleh diaktifkan, sudah aktif mungkin cek? Ya. Bu Rini, lembaga pendidikan Indonesia ini begitu banyak dan semuanya punya peranan penting. Bagaimana pandangan Ibu Rini secara umum tentang mutu madrasah swasta dan komponen apa yang paling kuat dan apa yang harus diperbaiki, lalu bagaimana mutu guru dan juga tenaga pendidikan yang ada di madrasah swasta saat ini. Terkait pertanyaan ini Ibu mungkin bisa menjawabnya jika ada paparan yang ingin disampaikan. Silakan Bu Rini. Ada paparan yang memang akan saya sampaikan. Gitu, mungkin terkait dengan sesuai dengan tusi kami yaitu di penelitian dan pengembangan gitu ya. Kami mengambil tema substansi yang lebih pokok yaitu terkait dengan guru dan lembaga. Mungkin di situ itu yang sudah kita lakukan penelitiannya juga. Langsung paparan atau monggo Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bunga kesempatannya. Sami-sami Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu gitu ya, peserta seminar nasional di penjaminan mutu madrasah swasta yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Yang saya hormati narasumber yang ada di depan dan para panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama-tama menyampaikan permohonan maaf, sebenarnya yang harus hadir Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Profesor Dr. Ahmad Gunaryo, MSOK SC, tapi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya saya yang diberi tugas. Di kesempatan ini kami akan melihat atau akan sharing ya, mungkin akan lebih pas sharing sesuai dengan tusi kami yaitu di perspektif kelitbangan. Nah, mungkin kami akan melihat kondisi pendidikan madrasah dan optimalisasi upaya optimalisasinya dalam sumber daya yang ada. Tugas kami yaitu di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yaitu memang melaksanakan kebijakan teknis terkait dengan penelitian dan pengembangan di pendidikan agama dan keagamaan, dan tema-tema yang kami ambil di dalam penelitian dan kajian kami terkait dengan pendidikan agama yang ada di sekolah, di perguruan tinggi umum, madrasah, pondok pesantren, kemudian pendidikan tinggi keagamaan dan juga pendidikan keagamaan baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini secara tugas mungkin seperti itu gitunya. Mungkin selanjutnya Mbak. Tugas-tugas yang memang kami emban yaitu terkait dengan penelitian dan pengembangan. Jadi kalau pengalaman teknis mungkin lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi saya melihat mengikuti dua sesi di sebelah itu banyak sekali best practice yang sudah disampaikan oleh yang memang langsung berpengalaman atau praktek langsung di lapangan terkait dengan pengelolaan madrasah. Berbicara terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, kita tidak bisa lepas dari standar nasional pendidikan yang kita semuanya juga sudah tahu begitu. Nah, di mana kita bisa mengatakan posisi kita ada di mana, itu berarti kita harus menyandingkan kondisi kita saat ini dengan standar pendidikan yang memang ada, yaitu ada 8 yang mungkin bisa kita biasa kita sudah ketahui semuanya. Nah, dalam hal ini kami dalam kesempatan ini dan berdasarkan hasil penelitian yang memang kami lakukan di 2 tahun terakhir ini, kami akan berfokus kepada guru dan lembaga. Mungkin bisa terus Mas. Kalau melihat mungkin satu lagi terus terkait dengan sumber daya yang ada, kami khususkan kepada jumlah lembaga yang ada. Ini secara kuantitas itu memang banyak, bahkan guru juga banyak, lembaga juga banyak, dan memang mayoritas kalau madrasah itu adalah swasta, dan data ini saya ambil dari data EMIS gitu ya, yang ada di Jenpendis. Kalau saya lihat dari data yang ada ini, secara kuantitas jumlah guru itu kalau secara kuantitas itu kita lihat perbandingan guru dengan siswa itu sangat ideal sekali, 1:9 kalau di slide berikutnya gitu ya, itu 1:9. Nah ini kalau tadi saya melihat atau kalau keluar negeri tidak ya, tapi melihatnya dari dunia maya gitu, itu di beberapa negara itu 1:6, di Kuwait ada 1:9. Kalau melihat perbandingan guru dan siswa itu sebenarnya sudah harusnya sangat ideal begitu, dan harusnya hasilnya juga baik bahkan begitu, karena dari sisi ketercukupan guru harusnya bisa ada seperti itu. Nah, kalau kondisinya tidak sebagaimana yang kita harapkan, ini kan menjadi satu pertanyaan, kenapa pada posisi dengan rasio yang seperti itu kita masih juga belum bisa menghadirkan sebagaimana yang kita harapkan. Nah ini mungkin slide seterusnya bisa Mas.
ini yang mungkin menjadi pertanyaan berikutnya, apakah memang dari sisi kompetensi, baik itu kualifikasi maupun kompetensi guru itu yang belum sesuai, ataukah memang ada sebenarnya gurunya sudah bagus tapi fasilitasnya yang tidak sesuai, misalnya seperti itu. Nah ini yang yang mungkin harus kita pikirkan bersama, bagaimana dengan kondisi yang ada itu bisa menjadi lebih baik. Dan juga menjadi pertanyaan juga, apakah dengan komposisi atau rasio yang seperti itu, jangan-jangan memang kelebihan guru, akhirnya fasilitas yang lain itu tidak mencukupi, akhirnya istilahnya kayak berebut fasilitas gitu. Kondisi sarana prasarana yang ada misalnya sudah pas sesuai, tetapi karena gurunya kelebihan, akhirnya menjadi kurang bisa dioptimalkan. Nah ini kalau kita lihat dari sisi guru seperti itu. Nah ini kalau bisa kita optimalkan dengan rasio yang standar tuh, kalau saya melihat rasio standar itu 1:15, sebenarnya dengan meng-up jumlah siswa itu masih bisa terpenuhi guru. Nah ini yang mungkin kalau guru terus diturunkan kan nggak mungkin juga ini, berarti siswa harus bisa ditambah, atau dalam posisi ini guru tidak menjadi satu sebab untuk kekurangan begitu itu. Nah ini mungkin terkait dengan guru. Saya langsung atau silakan. Langsung saya selesaikan. Langsung gitu. saja. Itu terkait dengan guru. Nah terkait dengan kompetensi, dengan jumlah guru yang banyak seperti ini juga menjadi ada kebutuhan tersendiri pada posisi untuk tadi peningkatan kompetensi melalui diklat ataupun melalui apapun begitu. Ini juga menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga pada posisi kalau gurunya lebih banyak, artinya fasilitas istilahnya penggajian atau apa itu juga menjadi harus lebih lagi kan seperti itu. Disesuaikan ya. Disesuaikan, harus sesuaikan seperti itu. Padahal sebenarnya dari beban kerja siswa itu tidak terlalu besar kan seperti itu. Nah ini mungkin terkait dengan guru. Mungkin terkait dengan jumlah siswa yang dilayani, mungkin slide yang terakhir gitu Mas ya. Ini kalau kita lihat dari 9 juta siswa di madrasah dilayani oleh 53.000 madrasah. Ini artinya setiap lembaga itu melayani 171 orang siswa. Ini artinya kalau kita buat rombongan belajar itu 30, itu artinya sekitar 5 sampai 6 rombongan belajar di setiap madrasah. Bahkan kalau tadi saya mendengarkan ada yang siswanya sampai 1.000, artinya itu ada madrasah yang mungkin jumlahnya kurang dari 171 karena sudah ada yang jumlahnya 1.000, jumlahnya 400 gitu. Artinya dengan jumlah siswa yang sangat kecil gitu, bagaimana efektivitas pengelolaan madrasah ini mungkin juga menjadi timbangan. Di samping itu juga dengan jumlah rombongan belajar yang sekitar 410.000 rombongan belajar ini, artinya dalam satu rombongan belajar itu 22 orang siswa per rombongan belajar. Nah di sini sebenarnya rombongan belajar yang normal-normal saja, tetapi pada posisi sebenarnya bisa ditingkatkan itu, kalau saya melihat itu bisa sampai 25, 28. Artinya sebenarnya kita belum harus menambah lembaga madrasah lagi, karena memang posisinya masih bisa kita maksimalkan di dalam setiap rombongan belajar. Dan mungkin ini sambil rata-rata semua, ya mungkin nanti kalau jatuh kepada kasus itu juga kita lihat di mana ada kepadatan penduduk, ada kepadatan madrasah di satu wilayah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk hal tersebut.
Nah, di sini menjadi menjadi permasalahannya adalah apakah dengan jumlah lembaga yang sudah 53 ini masih perlu. Ini saya mengatakannya dalam posisi rata-rata ya. Nanti kalau di kasus per wilayah berarti mesti harus ada analisa tersendiri begitu. Nah, ini apakah juga memang masih harus kita posisikan dengan menambah lembaga baru, padahal dari sisi guru, dari sisi maksimum siswa di dalam rombongan belajar ini masih bisa kita optimalkan. Nah, dari dua hal ini kalau menurut kami sebenarnya pada posisi guru ini kalau bisa kita optimalkan, kita tidak tambah tetapi kita bisa menambah siswa, ini akan menjadi lebih ringan beban berikutnya. Saya seperti itu. Termasuk juga dalam posisi lembaga ini juga demikian, pada posisi mungkin yang ada ini kita optimalkan, artinya ini kita akan menjadi lebih bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Karena di dalam satu madrasah misalnya dengan jumlah siswa 170 dengan 300 ataupun 400, kebutuhan UKS ya satu ruang, kebutuhan ruang guru ya satu ruang, kan seperti itu. Ya. Ini mungkin hal seperti itu yang akhirnya menjadi bisa tadi meningkatkan pengelolaan yang lebih efisien dalam madrasah. Saya pikir mungkin itu kalau yang bisa saya sampaikan, artinya kita sebagai pemerintah yang memang memberikan regulasi perizinan itu juga bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut pada saat memang di satu lokasi itu sudah padat dan juga belum maksimalnya rombongan belajar misalnya seperti itu, menjadi pertimbangan bagaimana perizinan itu apakah bisa dilanjutkan atau tidak dengan tanpa mengurangi rasa ini kan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan, mungkin itu. Tapi bagaimana masyarakat itu dengan partisipasinya itu lebih bisa kita arahkan untuk menjadi lebih efektif, lebih efisien gitu, sehingga hasilnya bisa bagaimana yang kita harapkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjaminan untuk ini, khusus terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di Litbang. Di minimal 2 tahun ini kami melakukan penelitian terkait pemetaan guru dan lembaga. Mungkin itu. Terima kasih untuk Ibu Rini, terima kasih Ibu Rini atas paparannya. Bu, kalau tadi disampaikan Ibu, ini rasio guru dan siswa di madrasah ini sudah cukup ideal ya Bu ya, berarti ya Bu secara jumlahnya gitu ya, dari segi ketercukupan guru. Jadi apa nih Bu rekomendasi konkret dari institusi Ibu gitu kepada pengambil keputusan di Kemenak sendiri agar mutu guru ini meningkat? Kalau menurut saya dengan jumlah yang sudah ideal ini ya, ini yang harus kita cukupkan dulu, maksud dalam arti ini. Tapi ini yang harus tetap kita tingkatkan kompetensinya, karena di posisi guru inilah yang sebenarnya juga punya kontribusi besar terhadap kualitas hasil pendidikan anak-anak siswa itu. Jadi fokus ke kompetensi gurunya yang ditingkatkan. Kemudian Bu, apakah mungkin pemerintah punya otoritas melakukan pemerataan guru di madrasah swasta Bu? Karena kalau guru di swasta kan posisinya ada di yayasan ya, pengangkatan segala macam. Tapi posisi pengaturan itu saya pikir mesti harus supaya ya tadi mulai dari misalnya kompetensi. Kalau tadi pengalaman dari best practice dari Malang segala macam itu ya, itu misalnya aja kualifikasi dan kompetensi kepala madrasah harus seperti apa, itu harus ada pengaturan misalnya ya. Karena posisi kepala madrasah itu paling depan dan mengatur semuanya, kalau dia tidak punya kompetensi pengalaman, kalau tadi pengalaman dari MI Manis tadi itu bagaimana mulai membangun wirausaha seperti itu, itu kalau tidak ada regulasi pengaturan seperti itu, akhirnya ya siapa saja bisa menjadi kan begitu. Betul. Saya pikir itu regulasi-regulasi itu yang mesti harus lebih
lebih ditata. Kalaupun sudah ada pada posisi implementasi, seringnya regulasinya sudah ada, nanti di posisi implementasi seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu Rini sudah berbagi insight-nya dan kita sekarang menuju ke Bapak Dr. Andes Haji Muksin Ibnu Juhan. Pak mohon izin, ini bagaimana Pak gambaran variasi mutu satuan pendidikan Ma'arif secara umum dan bagaimana PP Ma'arif menerapkan pengelolaan agar menjamin mutu madrasah. Silakan Bapak untuk menjawab, apabila ada paparan juga silakan langsung dimulai Bapak dalam waktu 10 menit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kira forum yang kami tunggu-tunggu dan selalu kami tunggu. Jadi mudah-mudahan lewat forum ini kita akan mendapatkan suatu pencerahan ke depan. Madrasah swasta ini terutama di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tutup atau dibuka ini? Maaf. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Pak. Saya kira ini lembaga yang memiliki satuan pendidikan madrasah terbesar. Jadi kami ini kalau ada forum-forum seperti ini berharap akan melahirkan suatu kebijakan baru dalam peningkatan mutu terutama. Ya. Kami terus terang, Pak. Ini kalau istilahnya, Pak, kalau pasrah atau bagaimana itu juga nggak mungkin. Tapi harus menghadapi berbagai permasalahan, berbagai persoalan, berbagai tuntutan untuk terus maju. Gak mungkin kami menyerah, Pak. Kita lihat, Pak, barangkali Bapak dan Ibu sekalian, silakan mohon ditampilkan. Ya, Tadi silakan untuk paparan Bapak Muksin. Paparan. Jadi kami ini cukup banyak madrasah-madrasah yang kami bangun, Pak. Ada? Ya, kita masih proses. Madrasah yang kami miliki itu, Pak. Kami lihat di sini. Sampai dengan saat ini madrasah itu 13.213. 13.213 madrasah. Dari mulai madrasah. MI, Sanawiyah, Aliyah. Jadi 13.000 ini. Kalau ditambah lagi dengan sekolah umumnya itu 7.832. Ini makanya tidak heran kalau sekarang ini generasi NU, Nahdlatul Ulama yang ada di sekolah di pesantren sekitar 4 juta, Pak. 4 juta. Sebetulnya dengan angka ini, itu kalau satu hari 500 rupiah aja dari mereka sudah berapa? 500 rupiah, Pak. Satu hari bisa 200 juta apa 2 miliar itu angkanya. Tapi kami tidak itu yang. Justru kami harus memberi mereka, harus membina, harus mengembangkan. Jadi madrasah ini kalau ingin dengar banyaknya ada di Nahdlatul Ulama. Dan kami harus mengayomi mereka semua. Dari aspek dari 7 standar pendidikan, ya ini yang kami berharap. Kalau sekarang ada penjaminan mutu untuk madrasah swasta, maka ini kami bersyukur. Bersyukur, Pak. Artinya bahwa Ma'arif ini akan ditemani oleh Departemen Agama, Kemenag, untuk terus meningkatkan mutu. Kalau tidak kita ketinggalan, terus terang, ketinggalan. Dengan umat atau generasi yang demikian besar itu harus diapakan. Tetap harus dididik, tetap mereka harus menjadi cerdas, harus menjadi pintar, berakhlak, dan punya masa depan yang sama. Ini. Ya, sudah, Monggo Pak. dilanjut nih, ada angkanya ini. Jadi kalau dilihat angkanya ini luar biasa, Pak. Silakan aja Bapak-bapak. Siapa yang ingin
bersama-sama NU. Mari mau berkiprah, mau berkorban, ini saya kira ladangnya. Yang punya uang banyak, yang punya kecerdasan atau ilmu banyak, pengetahuan banyak, pengalaman banyak untuk mengelola pendidikan, silakan atau mari bergabung dengan Nahdlatul Ulama, Pak, dengan Ma'arif. Bapak dan Ibu jangan takut, saya mau ngerjain apa di Ma'arif. Banyak, Pak, banyak sekali, luar biasa. Saya sendiri kalau keliling ke daerah itu kalau saya targetan, gak usah jauh-jauh, Pak. Saya ke Garut aja, Pak. Bapak tahu Garut? Garut itu kabupaten kecil tapi luas wilayahnya, luar biasa. Saya jadwalkan cuma 1 hari. Tapi dalam prakteknya saya bisa 3 hari, Pak, keliling Garut itu. Karena apa? Ternyata sekolah atau madrasah-madrasah ini semuanya ingin ditengok. Semuanya ingin aku bahwa kami juga tetap berjuang untuk kemajuan anak-anak kita. Kemudian kami ini memilah, alhamdulillah, Ma'arif ini jadi dipilah ada 3, ada kategori atau tipe A, B, dan C. Ini kalau nggak dipilah begini juga repot banget, Pak. Jadi ada yang BAP, kalau A itu BAP NU, kemudian asetnya milik Jam'iyah, punya lembaga, kemudian mengajarkan aswaja, ini menjadi ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang tipe A ini itu jumlahnya ada berapa? 9.165 madrasah. Jadi ini yang milik Ma'arif, lembaga. Ada yang sudah milik itu, ada yang mereka dengan ikhlas, Pak udah diurus saja silakan sama lembaga. Jadi kami hanya ikut bersama-sama untuk tenaga pendidik, kepala sekolah dan sebagainya. Tapi secara administratif itu di Nahdlatul Ulama atau di Ma'arif. Kemudian yang kedua tipe B, BAPNU, kemudian asetnya milik jamaah atau warga NU, kemudian tetap mengajarkan. Ini, Pak, partisipasi masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama juga luar biasa. Dan ada lagi pada tipe C-nya ini adalah asetnya milik jamaah warga NU, kemudian mengajarkan aswaja, tapi yayasan, Pak. Yayasan. Jadi tidak mau pakai badan hukum NU sebagai perkumpulan. Walaupun perangkat pengajaran dan sebagainya itu tunduk taat terhadap atau kepada Ma'arif. Tapi mereka sudah, Pak, nggak usah ngurusin kami lagi. Ma'arif sudah kebanyakan urusan, kebanyakan madrasah gitu ya. Jadi alhamdulillah angkanya ini tipe C juga besar, Pak. Tipe C ini 9.207. Mereka ikhlas, mereka ridho ya, ingin membesarkan, ingin memajukan generasi Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya kadang-kadang berpikir begini, Pak. Orang NU kok atau kiai-kiai guru-gurunya itu, kenapa mereka itu atau bagaimana mereka mampu mengajarkan sikap ikhlasnya ini. Jadi yang namanya mengelola pendidikan itu lebih berharap saya akan dapat pahala nanti aja. Gajinya nanti aja di akhirat. Ada nggak masyarakat lain yang begitu? Mudah-mudahan banyak, Pak. Itu kalau Bapak dan Ibu datang ke sekolah atau kepala madrasah, kita lihat kehidupan ekonominya itu nggak sepadan dengan kerjanya mengelola sekolah atau menyelenggarakan atau mengurusi madrasah. Kadang-kadang nggak sepadan. Hidupnya biasa aja. Biasa aja, Pak, hidup itu. Dia pikir untuk apa mobil itu? Kenapa harus punya mobil? Kalau perlu mobil nggak usah punya mobil. Kenapa harus punya motor? Kalau perlu bisa diantar oleh ya saudaranya, orang sekitarnya. Untuk apa? Untuk apa gitu, Pak. Tapi kalau untuk kepentingan madrasah,
Bangku rusak, perlu beli. Perlu bikin, gitu ya. Perlu pelatihan. Bapak dan Ibu sekalian, saya berapa kali di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau guru datang ke suatu pelatihan, Pak, mohon maaf, ada terbius sedikit. Jadi kalau guru datang ke suatu pelatihan, mereka bayar, Pak. Percaya enggak Bapak? Mereka bayar, ikhlas, mau bayar. Hotelnya berapa? Hotelnya berapa, narasumbernya berapa, apa-apanya berapa? 350.000, bayar Pak. Saya kalau datang ke pelatihan saya dibayar Pak. Tapi di Nahdlatul Ulama ini masyarakatnya luar biasa. Jadi kalau Ma'arif ini menyelenggarakan musyawarah madrasah MI misalnya. Di mana nih? Jawa Timur. Gak usah jauh-jauh Pak. Atau gak usah sekupnya yang luas. Musyawarah madrasah Sidoarjo misalnya Pak ya. Sidoarjo. Musyawarah madrasah Sanawiyah Sidoarjo atau madrasah Sanawiyah atau seluruhnya lah. Karena saya udah beberapa kali hadir kalau musyawarah madrasah itu yang hadir para kepala madrasah Pak. MI, Sanawiyah, Aliyah. Jumlahnya berapa? Itu bisa 700 Pak. 700 orang. Saya sekali hadir 700 orang, sekali hadir 600 orang. Siapa yang biayain Pak? Mereka bayar Pak. Itu luar biasa, saya juga nggak ngerti ini. Ini datangnya dari mana gitu, paham ini gitu ya. Jadi mau pelatihan dengan membayar sendiri. Bayar sendiri. Jadi dan saya sendiri pernah melayani mereka itu Pak. Saya ngasih materi itu memang dialog Pak. Dialog Ma'arif Pusat dengan para kepala sekolah, kepala madrasah. Dibuka jam 19.30 atau jam 20 ya, jam 8. Itu berakhirnya jam berapa Pak? Jam 12 malam. Itu jam 12 malam baru selesai Pak. Pertanyaan luar biasa. Dan mereka antusias bagaimana maju. Bagaimana maju. Saya sendiri sampai sesi terakhir itu kan setiap sesi 5 Pak. 5 orang. Saya sudah bilang sama Ketua Ma'arif Jawa Timur. Pak Seroji waktu itu. Pak, sudah Pak. Saya ini udah kehabisan tenaga gitu ya. Sudah haus, sudah lapar, sudah apa. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi antusiasme mereka untuk maju gitu Pak. Untuk maju. Jadi selama ini ya kita lanjut lagi. Izin Bapak waktunya 2 menit lagi boleh? Astagfirullah, 2 menit. Tidak terasa ya Pak? Oke. Ya. Kalau 2 menit berarti saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi harapan kami Pak ya. Ya. Jadi kami berharap pertama ke Kementerian Agama bahwa kualitas bangsa Indonesia itu kan ditentukan oleh pendidikan Pak. Oleh pendidikan. DV itu ngapain? Suplai uang sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Kenapa PU itu berani membangun tol dari Papua itu di Papua berapa Pak? 2.500 kilo Pak. Silakan Bapak ukur. Ya. 2.500 kilo itu berapa dananya? Untuk apa? Untuk diinjak oleh mobil Pak. Untuk perekonomian untuk dan sebagainya. Tapi kenapa Departemen Agama atau Kemenak untuk pendidikan ini enggak berani? Saya yakin enggak punya keberanian ya. Enggak punya keberanian Pak. Kenapa enggak 1.000 triliun gitu untuk pendidikan madrasah? Ini Ma'arif ini udah coba Pak. Kalau kami bentuk, kami bangun, ini menjadi generasi-generasi radikal. Berani Pak ngelawan 4 juta. Nah, kalau enggak kami ngurus 4 juta ini, siapa yang ngurus? Nah ini yang tanggung jawab Kemenak. Saya setuju Kemenak itu punya utang 100 atau 1.000 triliun
untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Setuju saya. Kenapa? PU berani. 1.000 triliun pinjam. Loan. Kenapa pendidikan Kemendak ini gak berani? Saya yakin, gak punya keberanian. Prof. Isam, mohon maaf ini. Ini jadi saya dorong nih. Baik. Ngutang aja. Terima kasih. Kita beri aplaus Silakan, untuk terima Bapak kasih. Muhsin, Assalamualaikum Wakil warahmatullahi Ketua wabarakatuh. PPLP Ma'arif NU. Waalaikumsalam Bapak. Tadi disampaikan bagaimana gambaran mutu madrasah di bawah LP Ma'arif. Dan juga mungkin sebelumnya kita ingin mengetahui seperti apa nih tantangan atau masalah yang dihadapi yang menjadi prioritas bagi Ma'arif untuk menjaga dan memperbaiki mutu Pak. Jawabnya. Monggo Pak. Mohon maaf, ini agak kencengan bicaranya. Semangat ya Pak ya. Oke, silahkan Bapak. Saya mohon maaf dulu, ini bukan emosi Pak. Tapi untuk umat lah. Jadi apa yang sudah dilakukan untuk Ma'arif? Saya kembali kepada dasar pemikiran konsep keikhlasan itu di Ma'arif Pak. Mereka nyusun Renstra. Ya. Mereka nyusun tentang peningkatan kualitas. Ya sementara ini berpegangnya kepada 8 standar aja dan itu juga belum sempurna. Tapi saya melihat ketekunan mereka Pak, dengan pedoman, peraturan, ajuan yang menjadi ajuan yang sangat sederhana, di Ma'arif itu dipakai Pak. Kami terus terang nih kemarin ada program PPKB, ya Bu, PPKB, itu senangnya luar biasa. Peningkatan atau program peningkatan keprofesian berkelanjutan. Itu cakep Pak. Jadi kami ini nunggu Pak. Di Jawa Timur alhamdulillah, oh cakep. Gitu. Begitu Jawa Tengah udah mulai itu. Ini kemana ini program? Saya ke Jawa Barat. Jawa Barat dicari itu enggak ketemu Pak. Bagaimana kelanjutannya? Itu masih di negeri barangkali Pak, belum nembus ke kami. Lah terus nanti bagaimana kalau ke Makassar, bagaimana kalau ke NTB dan sebagainya. Nah jadi kami ini tetap dengan kesederhanaan teman-teman di madrasah berpegang kepada Renstra, mereka ikhlas ya. Ikhlas dan cerdas Pak. Ikhlas, cerdas, tekun, bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena apa? Jangan sampai mereka menyekolahkan anak ke madrasah Ma'arif tapi terabaikan soal kualitasnya. Jadi bagaimanapun kami ini berusaha di madrasah Ma'arif itu. Jadi kalau ditanya, wah Ma'arif cuma banyak doang silakan. Jadi kami ini memang untuk menyatukan nama aja Ma'arif itu nggak boleh. Masyarakat masyarakat yang tidak mau ya sudah. Gak usah disamakan lembaga pendidikan Ma'arif, kemudian madrasah Ma'arif tidak. Baik. Silahkan. Terima kasih, boleh kita kasih aplaus sekali lagi. Pak Muhsin, luar biasa semangatnya, terima kasih Bapak. Dan berikutnya saya ingin mempersilahkan kepada narasumber ketiga, Bapak Teuku Ramli Zakaria, MA PhD selaku Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Izin Bapak, apakah ada ingin disampaikan? Paparan silakan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak mempersiapkan bahan presentasi karena saya berpikir diundang sebagai peserta begitu kan. Jadi saya hadir pada hari ini sebagai peserta begitu. Saya di Majelis Digdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Jadi yang berada di bawah pembinaan Majelis Digdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah SDMI
SMP MTS, SMA MA, kemudian SMK dan pondok pesantren begitu. Jadi pondok pesantren juga berada di bawah Majelis Dikdasmen. Kemudian karena pondok pesantren memiliki kekhasan baik dalam karakteristik pondok pesantren maupun dalam pembinaan, sekarang pondok pesantren dibentuk suatu lembaga tapi tetap berada di bawah Majelis Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi mungkin kalau dilihat dari segi jumlah, ya sekolah Ma'arif itu jauh lebih banyak dari sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu madrasah dengan sekolah itu berjumlah saat ini sekitar 7 ribuan. 7. Ya, 7 ribuan. Begitu, tidak mencapai 10 ribuan, kalau Al-Ma'arif tadi sampai 13 ribuan begitu. Jadi demikian. Tapi saya pikir terus juga berkembang begitu. Setiap tahun ada saja yang sekolah baru, madrasah baru begitu. Kemudian sekolah Muhammadiyah, pendidikan dasar dan menengah, bahkan sampai dengan perguruan tinggi itu berada di bawah pengendalian pengurus pusat Muhammadiyah. Jadi terpusat. Jadi oleh karenanya kalau ada orang yang mewakafkan tanah kepada sekolah Muhammadiyah, jadi itu akan menjadi aset umat untuk selama-lamanya sampai dunia kiamat begitu. Dan ada juga satu persatu begitu mungkin agak menyeleweng, tapi karena ditekel oleh pusat kita berupaya untuk menertibkan. Misalnya begini, ada seseorang tokoh Muhammadiyah begitu mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah. Kemudian dalam perkembangan berikutnya yang mendirikan itu meninggal. Kemudian beliau mewakafkan tanah. Kemudian oleh keluarga kemudian diakui menjadi milik keluarga. Nah, padahal sebelumnya itu sudah banyak disumbangkan dana oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan sekolah. Tapi alhamdulillah pada akhirnya juga dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sekolah Muhammadiyah dari SDMI sampai ke bahkan dari TK begitu sampai ke pusat itu menjadi aset pusat dan menjadi wakaf yang dikelola sampai pada tingkat pusat begitu. Kemudian kalau kurikulum baik di madrasah maupun di sekolah itu berlaku kurikulum umum ditambah dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kalau di Al-Ma'arif misalnya ada Aswaja begitu kan. Di Muhammadiyah ada pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi pendidikan Islam sesuai dengan kurikulum yang diterbitkan oleh kementerian kemudian ditambah dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan begitu. Jadi kurikulum. Kemudian peningkatan mutu. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau madrasah itu dapat dikembangkan dengan baik, memiliki mutu yang baik, jadi kebanyakan masyarakat kita cenderung menyekolahkan anaknya di madrasah. Mengapa? Kalau menyekolahkan anaknya di madrasah, jadi mungkin orang tuanya sibuk, tidak sempat memberikan pendidikan agama di rumah. Jadi tentang sholat, tentang baca Al-Quran, itu dapat dipelajari di madrasah. Misalnya tidak usah jauh-jauh ya, saya tinggalnya di dekat komplek UIN di Ciputat. Di sana ada madrasah pembangunan di bawah pembinaan UIM. Jadi itu siswanya membludak, membayar mahal, orang tidak masalah. Begitu karena masyarakat kita, orang-orang Islam yang ekonomi menengah ke atas, kemudian yang memiliki kesadaran Islam yang baik, akan memiliki kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. Anak saya sekolahnya di madrasah pembangunan begitu. Jadi saya tidak sempat mengajarkan mereka sholat di rumah. Dengan sekolah di madrasah mereka bisa sholat, bisa baca Quran. Iya, Pak Ramli, mic-nya Jadi, boleh didekatkan ke... Bagaimana? Mic-nya bisa didekatkan biar lebih terdengar suaranya Pak. Izin. Oh, iya. Iya. Enggak apa-apa. Mic-nya saja jadi lebih dekat.
posisi mic-nya bisa lebih mendekat Oh iya, Pak. baik. Terima kasih Pak. Jadi itu tentang tentang mutu Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang Majelis Didikan dan Pendidikan Muhammadiyah berkaitan dengan mutu ini dalam tahun dekat berupaya untuk menggenjot supaya ada sekian sekolah Muhammadiyah itu yang masuk ranking 100 besar. Begitu. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ranking 100 besar itu hampir semuanya bukan sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah Kristen dan Katolik begitu. Jadi kita sekolah-sekolah Al-Ma'arif seperti sekolah Muhammadiyah itu harus maju. Kalau sekolah Al-Ma'arif, sekolah Muhammadiyah maju, jadi orang-orang Islam yang memiliki keterampilan Islam yang baik itu akan menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah dan di sekolah Al-Ma'arif. Ya. Jadi kita tidak boleh berargumentasi karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, maka wajar kalau mutunya rendah. Tidak. Saya sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Inggris begitu kan. Jadi di Amerika dan Inggris sekolah-sekolah yang baik itu justru sekolah swasta. Sekolah yang dikembangkan oleh yayasan-yayasan Katolik dan Kristen. Bukan sekolah negeri. Begitu. Jadi itu argumentasi yang salah saya pikir. Sama dengan kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. Wajar kalau kita di bawah garis kemiskinan, banyak yang miskin karena jumlah penduduknya besar, negaranya luas. Kalau itu argumentasinya, maka supaya rakyatnya makmur ya kecil-kecilin aja negaranya kan begitu. Seperti orang Aceh mau merdeka kan begitu. Jadi saya tidak memperjuangkan itu. Jadi itu tidak tepat argumentasi itu. Harus kita lawan, kita harus robah. Jadi itu alasan untuk menghibur diri. Jadi umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Pendidikan Islam itu harus maju dan harus berkualitas. Begitu. Ya. Jadi Muhammadiyah dalam jangka dekat, dalam setahun 2 tahun ini akan berupaya untuk menggenjot supaya ada sejumlah sekolah Muhammadiyah itu yang masuk ranking 100 besar atau di bawah 10 besar begitu. Jadi kalau sekolah-sekolah Kristen itu banyak begitu yang masuk begitu. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Saya pernah menjadi anggota BSNP 2 periode, kemudian pernah di Litbang Kementerian Pendidikan begitu. Ketika saya di BSNP, ketika saya di Kementerian Pendidikan itu saya banyak bekerja sama dengan Kementerian Agama juga. Ya. Sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan madrasah, kegiatan pondok pesantren sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Saya ke pesantren dengan Kementerian Agama. Jadi mengapa sekolah Kristen itu maju? Karena budayanya Bapak dan Ibu sekalian. Budayanya, budaya kerja yang bermutu. Begitu. Budaya kerja yang mutu itu yang menyebabkan mereka maju. Jadi saya masuk ke sekolah-sekolah yang baik-baik itu ya. Saya tanya, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kesimpulan saya, faktornya bukan masalah keuangan. Tetapi karena kesadaran mutu yang mereka miliki dengan baik, mereka tanamkan dengan baik kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru. Di belakang di dekat Kementerian Keuangan, di belakang kantor saya dulu pusat penilaian pendidikan itu ada sekolah Santa Ursula. Saya pernah diskusi dengan kepala Santa Ursula, pernah diskusi dengan guru-guru begitu. Jadi mereka hidupnya sederhana. Tapi budayanya yang membuat mereka maju. Jadi mereka begitu masuk menjadi guru, begitu masuk mereka menjadi kepala sekolah, mereka bertanggung jawab penuh. Anak-anak murid itu tanggung jawab mereka bersama. Jadi kalau ada anak murid yang melanggar, itu tidak ada yang mengatakan itu tanggung jawab guru agama, itu tanggung jawab guru BP. Tidak ada begitu. Ya. Guru matematik melihat anak yang melanggar, langsung guru itu menegur atau menindak begitu. Baik. Tidak ada pemilahan tanggung jawab. Jadi itu bedanya dengan kita begitu. Jadi saya pernah juga memberikan materi
di depan sekolah-sekolah Islam, di depan sekolah-sekolah Katolik, di depan sekolah-sekolah misalnya Al-Azhar begitu kan. Al-Azhar kan termasuk sekolah unggul, termasuk sekolah bagus begitu. Tapi ketika saya memberikan materi, ketika diberikan kesempatan tanya jawab, tanya jawabnya, Pak, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau gaji kita seperti ini? Begitu jawabannya. Begitu. Kalau berbeda dengan semangat NU yang dikatakan oleh beliau tadi, semangat ikhlas. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada 4 kunci kita untuk bekerja sukses, bekerja profesional begitu. Ya, ini yang sedang kami kembangkan juga di Sekolah Muhammadiyah. Yang pertama, kerja keras. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras itu tidak pernah buang waktu. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik, begitu. Jadi guru tidak pernah buang waktu, begitu pulang begitu, kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Begitu. Insya Allah mereka akan memperoleh rezeki yang cukup. Begitu. Jadi Allah berjanji, ya, barang siapa yang bekerja sebesar debu, Allah akan membalas. Dia akan melihat hasilnya. Kalau guru yang berbuat banyak, tidak pernah buang waktu, rezekinya pasti dicukupkan oleh Allah. Saya belum pernah melihat guru yang rajin yang hidupnya melarat, belum pernah lihat. Kalau ada guru yang melarat, pasti guru yang malas begitu. Saya guru juga, tapi walaupun tidak kaya, saya tidak pernah merasa kesulitan ekonomi dalam hidup saya. Maaf begitu kan, bukan saya memakan, enggak, rezekinya cukup dikasih oleh Allah. Ya, kunci untuk cukup bersyukur dan ikhlas begitu. Jadi kemudian yang kedua, ya, kerja cerdas. Jadi bekerja bukan hanya dengan otot, tapi dengan otak. Bagaimana besok lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kerja cerdas, begitu. Guru kerja cerdas, begitu. Kalau guru pulang ngojek itu tidak cerdas, karena penghasilannya dapat diukur. Paling-paling dia dapat tarik berapa kali sehari. Tapi kalau pulang mencangkul, nanam pohon, hari ini tanam 1 pohon, besok tanam 2 pohon, 3 tanam pohon, ini lebih cerdas. Begitu. Jadi insya Allah apabila pohon-pohon ini sudah berbuah, akan bisa memberikan rezeki yang cukup. Begitu. Saya di Aceh dulu daerah Cengkeh, ya. Saya dilahirkan di Aceh. Itu orang-orang kaya, bukan karena pegawai negeri, tapi karena nanam cengkeh. Begitu. Kemudian yang ketiga, jadi kerja keras itu kunci untuk kecukupan rezeki. Ya. Allah akan memberikan rezeki yang cukup apabila kita memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian kerja cerdas itu kunci untuk berkembang. Kemudian yang keempat, kerja tuntas totalitas dengan sepenuh hati. Menghayati kerja sebagai hobi. Begitu. Tidak akan pernah capek. Orang main badminton, keluar keringat, bercucuran, begitu istirahat sebentar, main lagi, karena hobi, tidak capek. Begitu. Jadi kalau guru sehabis pulang, kerja, mencangkul, begitu, apabila sambil menyanyi-nyanyi, menghayati sebagai hobi, tidak capek. Kalau guru yang malas, ya, sedikit kerja sudah capek. Begitu. Sedikit kerja sudah capek. Izin Pak, Ya, 4 ya. kunci kerja ini tadi bisa diulang, kerja keras, kerja cerdas, Kemudian yang kerja tuntas totalitas. tuntas totalitas. Kemudian yang terakhir kerja ikhlas sebagai ibadah. Ya. Ya. Jadi orang kerja keras rezekinya cukup. Orang kerja cerdas akan berkembang. Orang kerja tuntas totalitas itu tidak pernah capek, tidak stres, ya, tidak stres. Kerja ikhlas itu kita tidak pernah kecewa. Ya. Rezeki dapat sedikit, selalu bersyukur. Rezeki banyak, Ya. kita bersyukur. Amin. Begitu. Amin. Jadi ini nilai-nilai Islam Baik. yang tidak diamalkan oleh kebanyakan orang Islam, begitu ya kan? Ini semua dapat kita cari ayat Al-Quran begitu, Ya. dan Baik. hadis Nabi. Jadi mari kita amalkan supaya umat Islam itu hidup maju dan berkembang begitu. Amin. 1 menit lagi Pak, izin. Iya, baik. Kemudian yang berikutnya, Sekolah Muhammadiyah memberikan penekanan pada pendidikan karakter, begitu. Pendidikan karakter dengan keteladanan, begitu. Jadi ini sedang kami pompakan kepada guru-guru di Sekolah Muhammadiyah.
keteladanan. Jadi sekolah itu harus menjadi lab bagi pembentukan karakter anak. Jadi guru itu harus jadi teladan. Jadi kalau guru teladan bagaimana? Kalau guru taat, anak akan taat. Guru rajin, anak akan rajin begitu. Jadi guru harus jadi teladan. Guru bersih, anak akan bersih begitu. Jadi harus menjadi teladan. Semua guru itu harus menjadi teladan. Saya mengajar di Tarbiyah jurusan pendidikan Islam, saya bilang guru harus menjadi teladan bagi semua anak, saya bilang. Kemudian guru pendidikan Islam harus menjadi teladan bagi semua guru. Amin. Kemudian yang kedua, dengan memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat penalaran anak. Begitu. Kemudian yang ketiga, dengan penguatan, bahasa psikologinya itu reinforcement. Jadi anak berbuat baik dipuji. Kadang-kadang kita itu sukar untuk memuji anak yang berbuat baik. Anak yang berbuat salah, kita tegur, kita nasihati. Pada tingkat tertentu berikan hukuman yang edukatif. Hukuman edukatif, hukuman yang didasarkan kepada cinta kasih, bukan didasarkan kepada kebencian karena anak nakal. Begitu. Jadi hukuman edukatif misalnya anak terlambat begitu. Jadi sambil jalan dia mengambil sampah begitu kan untuk kebersihan. Tidak berat begitu, tidak menyiksa begitu. Berikan hukuman edukatif kepada anak sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan begitu. Izin Bapak, kemudian waktunya yang sudah habis Pak. Ya. Masih ada yang ingin disampaikan, kita mau buka sesi tanya sedikit jawab. saja ya. Silahkan. Kemudian penguatan, kemudian pembiasaan. Jadi nilai-nilai Islam perlu dibiasaan. Ya. Kemudian menciptakan kondisi yang kondusif. Kondusif ya. Ya. Jadi supaya anak mudah untuk sholat, harus kita ciptakan tempat sholat itu indah, tempat sholat itu nyaman. WC, tempat buang air kecil untuk sholat sebelum wudhu itu juga bersih, tidak begitu masuk langsung bau pesing, bau jengkol. Jadi an-nadhafatu minal iman. Jadi ajaran Islam, ayat Al-Quran, sedikit kita tahu, sedikit kita amalkan. Jangan banyak tahu tetapi tidak diamalkan. Saya pikir itu saja. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bapak Teuku Ramli Zakaria, MA PhD, Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan insight mengenai bagaimana 4 kunci kerja profesional, kemudian kurikulum dan mutu yang diterapkan oleh PP Muhammadiyah, dan ini luar biasa. Hadir ke sini sebetulnya sebagai undangan peserta, tapi bisa menggantikan posisi Bapak Dr. Sungkowo, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP Muhammadiyah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ramli. Terima kasih Bapak. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita nanti rehat makan siang dan isoma. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab kali ini. Pertanyaannya, apakah sudah siap? Oke, Bapak di sebelah kanan saya. Silahkan sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang saya tujukan sih ya ke semuanya lah. Siap. Jadi kita sudah mendengarkan paparan daripada narasumber. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, Bapak Haikal, dari MTS Al-Hidayah Basmol, Jakarta Barat. Ya. Kalau ngelihat paparan daripada para pemateri, kelihatan bapak-bapak yang 2 ini menekan ibu yang 1. Gimana Ibu? Merasa tertekan? Oh tidak. Sepertinya dikembalikan lagi ke penjaminnya gitu. Penjaminnya yaitu adalah Kemenak selaku memang yang mempunyai wewenang. Yang saya pertanyakan, jadi lupa saya gara-gara penekanan ya. Jadi penjaminan ini adalah memang harus yang memang negara yang menjamin itu. Ibu, saya sekali lagi ke Ibu, yang memang yang penekanannya juga. Jadi bertiga kita. Jadi negara adalah yang menjamin itu semua.
Jadi ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa ya apa tuh saya lupa. Bahwa semua masyarakat yang memangnya ini itu adalah penjaminan dari negara. Jadi inilah yang bilang tadi yang saya sepakat bahwa pendanaan yang memangnya untuk bakal Kemenag untuk pendidikan madrasah itu harusnya lebih ditingkatkan supaya apa yang memangnya kita harapkan itu tercapai. Itu saja sih yang mungkin saya pertanyaan kepada Ibu yang ininya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haikal dari Jakarta Barat. Satu lagi, waduh saya bingung nih kalau ada 1, 2, 3, 4 tapi kita cuma punya kesempatan 1. Kalau yang sana di ujung saya pilih yang ujung lagi boleh Pak? Jokowi Pak. Silakan Bapak. Nanti di pleno ketiga saya pilih Bapak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya tadi tertarik dengan pemaparan dari 3 narasumber. Kemudian pada narasumber pertama menyampaikan bahwa sebenarnya rasio guru dengan jumlah siswa itu sudah pas, sudah klop gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan ya, kenyataannya di lapangan itu. Izin Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Ahmad Arif Ma'ruf dari Man 2 Sleman. Sleman. Dari Man 2 Sleman. Kenyataannya di lapangan banyak guru yang bermasalah pada link and match. Jadi ada guru misalnya, guru lulusan Usuluddin mengajar bahasa Indonesia, lulusan tadri, lulusan fikih, lulusan apa? Syariah misalnya mengajar olahraga dan begitu di lapangan banyak sekali dan itu ditemukan ketika pelaksanaan akreditasi. Dalam pelaksanaan akreditasi ketahuan ternyata banyak kasus-kasus seperti itu yang menurunkan nilai akreditasi terutama di madrasah-madrasah swasta. Itu menurunkan mutu guru yang otomatis juga menurunkan komponen mutu lulusan. Dan padahal komponen mutu lulusan itu memegang 35% dari nilai akreditasi. Juga berimbas pada mutu pembelajaran yang merupakan 29% dari nilai akreditasi. Nah, yang kedua, saya mengapresiasi kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif, LP Ma'arif NU ya, yang di Jogja itu ketika sekolah-sekolah swasta itu pada kehabisan cara bagaimana agar kepala sekolah itu memiliki sertifikat pelatihan kepala sekolah atau kepala madrasah. Itu sementara LP2KS itu terbatas kapasitasnya, kuotanya, di Pusdiklat juga terbatas kuotanya. Kemudian LP Ma'arif Jogja itu mengadakan pelatihan sendiri, mengadakan pelatihan kepala madrasah dan kepala sekolah yang pada akhirnya juga di banyak sekolah-sekolah lain yang ikut nebeng gitu loh, dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, dari yayasan Kristen, yayasan Katolik, itu ikut menjadi peserta pelatihan tersebut. Demikian 2 hal yang saya sampaikan. Pertanyaan pertama ditujukan ke Bu Rini. Ya, tentang link esmed guru. Yang kedua, saya mengapresiasi kepada LP Ma'arif yang menyelenggarakan pelatihan sendiri untuk kepala sekolahnya. Baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya itu tadi. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad dari Sleman. Kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Haikal terlebih dahulu. Bu Rini silakan bagaimana tanggapannya mengenai penjaminan dari Kementerian Agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Haikal. Tidak merasa Pak. Tidak merasa ada penekanan ya Bu? Jadi mas saya begini, saya tidak ayo bareng-bareng kita optimalkan lembaga yang sudah ada. Ya. Tadi kita lihat ada 53.000 madrasah, baik itu negeri, swasta, baik di bawah NU, bawah Muhammadiyah, bahkan mungkin di bawah yayasan-yayasan yang lainnya. Mari kita optimalkan. Kalau misalnya di madrasah itu siswanya belum optimal, bagaimana kita, yang memang sukses tadi, dari manis tadi, dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, dari tidak dilihat menjadi dilihat, itu menjadi salah satu bahan untuk
studi suksesnya kayak apa kan Studi seperti banding, itu ya. ya. Jadi sebenarnya tidak boleh, bukan berarti kita tidak akan memberikan pelayanan yang banyak kepada anak, tapi bagaimana kalau tadi rasio itu bukan rasio, kalau misalnya rombel itu baru 22, ayo kita optimalkan 28. 28 itu untuk jenjang yang paling bawah ya, MI ya. Itu artinya kita kalau bisa memenuhi itu 5.000 siswa mungkin masih bisa. 5.000, 5 juta siswa kali ya. Dari 22 ke 28 itu menjadi selisih 6. Begitu selisih 6 kali 5.000, 53.000, itulah siswa yang bisa kita optimalkan untuk dengan jumlah lembaga yang ada. Artinya kita kepala sekolahnya ya tetap, kepala madrasahnya ya tetap, jumlah UKS-nya ya tetap, paling yang kita tambahkan hanya ruang belajar, kan seperti itu. Artinya bukan menjadi tidak memberikan pelayanan yang banyak, tidak menambah akses kepada siswa yang lebih banyak, tidak. Tetapi kalau tadi itu posisi rombel itu hanya 22 per rombel, ayo kita tingkatkan menjadi misalnya 28. Tapi kalau yang sudah banyak kan ya udah otomatis yang sudah pol ya. Artinya yang rombelnya belum banyak itulah yang harus kita tingkatkan. Jadi posisinya seperti itu. Untuk guru pun juga demikian. Kalau sebenarnya guru itu masih bisa menangani 15 orang per guru, ayo kita tambahkan. Artinya dengan menambah siswa yang tadi meningkatkan rombel, itu sebenarnya apakah harus menambah guru? Sepertinya juga tidak, karena guru bisa menjadi 1:12, 1:13 dengan tambahan itu. Jadi posisinya saya seperti itu, tidak berarti kita mengurangi layanan kita kepada masyarakat, tetapi kita bisa menambah layanan kita kepada siswa, tetapi tidak harus menambahkan lembaga dulu, tetapi dari lembaga yang ada inilah ya yuk bareng-bareng kita optimalkan. Dengan demikian saya pikir tadi effort untuk membangun UKS, menyediakan ruang guru yang baru itu menjadi tidak harus ada, misalnya seperti itu. Termasuk guru juga gitu, tidak harus ditambah karena kalau nambah guru mesti nambah honor, nambah fasilitas yang lainnya juga. Itu mungkin yang Haikal. Nah, saya pikir kalau yang Pak Ahmad tadi guru madrasah sebenarnya sudah sesuai ya pada saat akreditasi. Nah di sini mungkin yang perlu itu adalah regulasi tadi. Kita posisi pemerintah yaitu mengatur mungkin seperti itu, bagaimana memberi guide kepada tadi masyarakat yang memang ingin juga memberikan kontribusi di dalam pembangunan khususnya di pendidikan. Ya ayo bareng-bareng, kalau memang mau menambah guru untuk penjaskes ya kita usahakan penjaskes kan gitu Pak. Nah ini posisi regulasi-regulasi yang seperti ini yang mungkin sudah ada, kalau belum ada ayo kita adakan, kalau sudah ada ya ayo kita lakukan gitu. Jangan kebutuhannya penjaskes ya karena yang ada itu ya akhirnya itu. Nah ini memang kemarin di pemetaan yang kami lakukan juga demikian Pak. Jadi sebenarnya guru itu dalam satu madrasah kurangnya sedikit, tapi ternyata kelebihan di guru fikih tidak bisa menutup kekurangan guru di PKN, kan menjadi seperti itu. Akhirnya minusnya ya tetap minus, plusnya ya tetap plus, kan seperti itu. Karena tidak bisa mengisi bidang studi yang lain gitu. Nah ini di posisi inilah mungkin peran pemerintah yaitu regulasi dan memantau implementasi dari regulasi tersebut. Saya pikir seperti itu, mungkin menambahkan sedikit juga, kami kalau dari memang saya di Puslitbang tapi dulu sebelumnya di Diklat gitu ya. Baik. Pengalaman kalau Diklat dari Kementerian Agama memang tidak ada pembiayaan apapun yang diberikan yang dibebankan kepada peserta, itu tidak ada. Jadi memang bagaimanapun juga tetap ada keterbatasan ya, tidak ada sumber daya itu yang tidak terbatas, ada keterbatasan. Oleh karena itu sebenarnya pada posisi penugasan guru itu yang kami sangat berharap dari pimpinan unit, karena kalau kami dari Diklat itu biasanya ke Kemenak begitu, itu memang benar-benar yang belum pernah ikut seperti itu. Nah kemarin evaluasi dari Diklat calon kepala madrasah itu juga begitu, ada memang yang provinsi yang 100% dioptimalkan. Artinya memang pada saat dia menugaskan memang di situ ada kekurangan. Tapi ada juga yang setelah lulus diangkat tapi bukan untuk kepala madrasah, ada yang jadi kasubag TU. Artinya
ilmunya kan tidak pas juga begitu. Ada juga yang belum diangkat sampai dengan 2 tahun. Kenapa? Karena belum ada formasi kosong. Artinya pada saat kemarin menugaskan itu sebenarnya dia juga belum butuh. Pada saat tidak butuh itu dia tidak memberikan atau mengembalikan kepada diklat bahwa kami belum butuh diklat kepala madrasah karena tidak ada yang mau pensiun misalnya seperti itu. Atau belum ada yang ingin di rolling dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun karena mungkin masih baru-baru penataan misalnya seperti itu. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu juga kita kerjasama bareng karena tidak mungkin dari diklat itu juga tahu oh ini baru diangkat dia akan pensiun kapan itu belum ada. Nah ini mungkin memang posisi di pimpinan unit dalam hal ini di Kemenak mungkin ya ini yang mesti harus juga kita bekerja sama untuk lebih efektifnya dari setiap rupiah efisien setiap rupiah yang kita keluarkan efektif setiap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itu Mbak Anju. Efektif dan efisien bekerja sama ya Bu. Iya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rini, terima kasih sudah menjawab 2 pertanyaan. Satu lagi kepada Pak Muksin, tadi pertanyaan atau apresiasi dari Pak Ahmad, silakan tanggapannya Pak. Terima kasih Pak Haikal dari Jakarta Barat. Terima kasih Pak, saya setuju banget, setuju. Ini negara ini Pak, ya kita bertanggung jawab terhadap pertumbuhan penduduk Islam. Dan ini ya mayoritas Islam. Kalau tidak dengan warna itu, dengan tidak warna pendidikan madrasah, mau apa? Saya melihat catatan Pak, baru belum lama ini. Presiden Soeharto itu menunda kelahiran selama periode beliau itu 90 juta Pak. Jadi 90 juta penduduk tertunda lahir jasanya Pak Harto. Setelah Pak Harto keluarga berencana semakin longgar. Artinya bahwa penduduk Indonesia semakin besar. Maka umat Islam semakin besar. Maka kebutuhan untuk pendidikan madrasah itu semakin besar juga. Nah kalau Kemenagnya nggak lari, udah Pak bahaya ini. Terus terang, itu Pak Ahmad tadi, betul Pak. Link and match-nya itu nggak tepat itu. Jangankan guru bahasa Indonesia diajar atau kita butuh guru bahasa Indonesia keluar dari UIN jurusan bahasa Indonesia atau keluar dari mana ini UNJ. Kesulitan Pak kita ini, betul. Kesulitan cari guru matematik dapatnya guru bahasa Inggris. Daftar nih, kita butuh guru matematik. Guru PPKN, guru macam-macam. Yang daftar itu lain Pak. Akhirnya ya udah kembalinya apa? Alhamdulillah masih ada yang mau daftar jadi guru. Itu Pak. Lah kalau kelas kosong gak ada yang ngajar gimana? Bahasa Inggris yang ngajar anak aliyah misalnya atau maaf. Yang ngajar jurusan matematik. Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Dites bener bisa. Ya udah kamu sarjana matematik ngajar bahasa Inggris. Terus ada lagi, kamu jurusan apa? Saya jurusan Quran hadis Pak, bisa olahraga? Bisa kesenian? Bisa. Mau ngajar kesenian? Mau Pak, ya udah. Sarjana Quran hadis ngajar kesenian Pak. Mau bukti dengan saya? Apa, mana harus pilih itu? Sekolah dengan tidak ada guru bidang keseniannya, apa pakai guru tadi jadi guru olahraga atau kesenian. Ini Pak betul Pak Ahmad itu yang disampaikan. Kami berharap ini, harapan lagi. Kemenag itu paling tidak Pak minimal lah ya untuk ma'arif itu sediakan guru-guru itu. Kalau kami butuh guru bahasa Indonesia ada. Kalau kami butuh guru matematik ada. Dulu ada program tadis juga saya nggak tahu ini masih berlanjut atau tidak. Jadi paling tidak Kemenag itu minimal nih untuk ma'arif sediakan guru biar kami yang gaji. Kami aja yang gaji. Tapi paling tidak ketersediaan SDM guru itu lengkap ada. Jangan seperti yang Pak Ahmad sampaikan. Guru ini aduh Masya Allah saya kemarin belum lama ini Pak kebetulan ya. Begitu datang guru apa? Kita guru perlu
guru ilmu sosial. Yang datang sarjana agama. Saya pikir agama ini kan sama aja ya, mengajarkan ilmu sosial juga. Kalau ilmu sosial murninya kan nggak ada. Jadi saya pesan kepada calon guru itu, pertama Anda harus punya kepekaan sosial. Murid-murid di sini itu harus punya kecerdasan sosial. Itu. Jadi ilmunya pelajarilah tentang itu gitu. Tapi kan sarjana agama, ya terpaksa kita terima Pak. Jadi mohon sekali lagi, Kemenag itu bisa memenuhi kebutuhan. Alhamdulillah kalau sarana prasarananya juga didukung, gitu ya. Tapi bagi kami kalau di madrasah itu sudah muridnya sudah 500, udah aman. Tapi kalau muridnya masih 150, 200, itu masih harus ditambah sana sini. Kalau udah 500 sudahlah insya Allah, itu gurunya udah kebayar gajinya, honornya, TU-nya sudah ada, biaya operasionalnya sudah terpenuhi. Walaupun dengan kesederhanaan atau keterbatasan. Tapi bagi kami yang sekolah-sekolahnya masih 100, siswa 100, 150, ini masih harus kami ayomi. Kita bantu semuanya. Termasuk semangat, tadi kalau yayasannya semangat pengurus yayasannya, kalau gurunya keikhlasannya juga harus ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau konsep tadi menanam pisang dan sebagainya itu memang betul. Cuma permasalahannya kalau sudah di kota agak susah. Malam nih. Saya setuju. Guru itu 1 bulan punya nanam pisang 30 pohon gitu ya. 1 bulan 30 pohon berarti 1 tahun itu 12 kali 30. 360 pohon Pak. 360 pohon. Saya hitung 1 hektar itu ada 750 pohon. Jadi dalam waktu 5 tahun guru itu punya kebun pisang 5 hektar. Kaya Pak guru Pak. Saya sudah pernah mengembangkan ini untuk guru. Jadi untuk sekolah madrasah, sekolah itu punya usaha. Usaha kebun pisang, usaha ternak puyuh, usaha sapi, kebun karet. Misalnya di mana? Di Sumatera Barat, di Sintang dan sebagainya ya. Jadi sudah kita kembangkan itu. Tapi ya itu tadi Pak. Alhamdulillah yang teman-teman yang di desa itu dengan tanahnya cukup. Kita ajarkan ternak lele gitu ya. Kemudian burung puyuh, kemudian burung walet dan sebagainya itu bisa ya. Alhamdulillah. Baik. Dan percaya bahwa guru itu menurut saya Pak, guru itu rezekinya lebih banyak. Guru itu rezekinya lebih banyak, amin. Lebih banyak. Rezekinya lebih banyak karena hatinya. Keikhlasan ya. Guru ikhlas itu rezekinya banyak. Anaknya sehat, coba ya, istrinya sehat dan semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. Muhsin. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada ketiga narasumber kita. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sesi pleno kita sudah ditutup. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Tambahkan sedikit, masih ada waktu? Masih ada? 1 menit Ibu, karena kita sudah mau meluruskan. Boleh dibantu mic-nya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Juhra dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Tadi ada dari Jogja ya, terkait dengan pelatihan. Jadi terkait dengan penguatan kompetensi kepala madrasah, itu ada surat edaran Dirjen Pendis nomor 845 tahun 2018 bahwa kepala madrasah sebelum menjadi kepala madrasah harus ikut diklat calon kepala madrasah. Namun karena mereka sudah menjadi kepala madrasah maka cukup memiliki sertifikat penguatan kompetensi kepala madrasah. Itu jelas di aturan tersebut. Nah selama ini memang Balai Diklat tidak bisa mengcover semua. Diklat penguatan yang kami laksanakan itu terbatas sehingga ada solusi yang diberikan terkait dengan pelatihan itu Bu. Karena model-model diklat itu ada diklat reguler kami laksanakan di kampus, ada pelatihan di wilayah kerja kami yang datang ke kabupaten kota, ada pelatihan kerjasama. Nah inilah yang dilakukan oleh teman-teman kepala madrasah untuk memenuhi regulasi tersebut. Karena ini berimplikasi terhadap pengelolaan dana BOS dan juga ijazah. Nah itu yang dilakukan. Sementara
yang berhak menyelenggarakan pelatihan diklat ya adalah lembaga diklat yang diakui oleh pemerintah. Dan kalau diklat minimal 30 orang satu kelas dan maksimal 40. Lebih dari 40 tidak bisa. Kami harus izin dari lembaga administrasi negara, Pak. Jadi itu yang perlu selama ini teman-teman di kabupaten kota dan hampir semua balai diklat, walaupun ada beberapa kabupaten yang belum, mereka melakukan diklat kerjasama dengan balai diklat dengan sumber pembiayaan swadaya, Pak. Itu ada surat edaran dari Kepala Badan Litbang bahwa diklat kerjasama bisa dilakukan dengan pembiayaan dari swadaya. Saya kira seperti itu, Pak, perlu diluruskan mungkin. Makasih banyak. Boleh kita berikan aplaus. Terima kasih ya Ibu sudah memberikan masukan atau tanggapannya. Dan terima kasih juga kepada ketiga narasumber. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Insinyur Sunarini M.Com, Bapak Dr. Andes Haji Muksin Ibnu Juhan dan juga Bapak Teuku Ramli Zakaria. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berbagi banyak sekali ilmu, pencerahan dan pengalamannya kepada kita semua. Sedikit saya recap pembicaraan kita hari ini. Penjaminan mutu sudah menjadi komitmen baik oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian perlu pemberdayaan atau optimalisasi SDM yang dibarengi dengan program peningkatan mutu guru dan kepala madrasah, kemudian peningkatan budaya mutu pendidikan dan komitmen di semua tingkatan stakeholders perlu menjadi prioritas. Kuncinya tadi Bu, kolaborasi kerjasama ya, terbuka kepada kita semua. Baik, kalau gitu sebelumnya saya informasikan bahwa setelah ini Bapak Ibu silakan untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga makan siang. Kami memberikan waktu 1 jam 10 menit, jadi kurang lebih 14.45. Silakan kembali ke tempat dan untuk pemateri silakan diharapkan lebih awal 15 menit atau di pukul 14.30. Kita akan memulai sesi selanjutnya. Dan sebelum menutup nanti kita foto bersama terlebih dahulu ya Ibu ya. Silakan untuk berdiri Bapak Ibu, silakan. Sekali lagi, boleh semangatnya Bapak untuk madrasah swasta, boleh? Tangannya sedikit Pak. Ya. 2, 3. Boleh kita beri tepuk tangan, terima kasih Pak Fakih, saya akan kembali tempat. Terima kasih para narasumber, saya akan ke tempat. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan makan siang di area resto. Kita akan kembali di pukul 14.45. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.